Daftar 33 pemain timnas Indonesia untuk pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024 sudah dirilis. Siapa saja? Itulah berita populer pertama Anytut.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Training Camp Timnas Indonesia akan digelar di Bali mulai 26 November sampai 5 Desember 2024. Agenda ini dihelat untuk persiapan Piala AFF 2024 yang akan dihelat pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Tim asuhan Sinteyong itu bergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih Garuda Sinteyong memanggil 33 pemain untuk latihan. 8 diantaranya langganan di squad senior, yakni Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Muhammad Ferrari. Sinteyong memaksimalkan pemain-pemain muda untuk Piala AFF 2024. Meski demikian, dia menargetkan timnas Indonesia lolos ke final. Berita populer kedua. Inilah pengakuan mengejutkan Tom Haye soal detik-detik gol pertama timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia melibas Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November 2024. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak lewat brace Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan ke-57. Tom Haye mencetak kembali kemenangan penting timnas Indonesia itu. Pemain Almer City ini menyebut gol pertama Marcelino Ferdinand berawal dari blunder. Kok bisa? Sebelum timnas Indonesia mencetak gol 1-0 melawan Arab Saudi, Tom Haye mengaku kehilangan bola. Dia tidak melihat ada pemain Arab Saudi di belakangnya. Karena itu dia kaget, bolanya direbut dengan mudahnya. Begitu menyadari, Tom Haye berusaha mengambil lagi dan berhasil hingga terjadilah gol pertama yang diciptakan oleh Marcelino. Saat merayakan gol pertama itu, Tom Haye mengatakan kepada rekan setimnya tidak melihat sama sekali ada pemain lawan. Padahal Jay Ijes dan Rizky Ridho telah berteriak keras memperingatkan ada lawan di dekatnya. Teriakan itu tidak terdengar karena situasi di SUGBK yang sangat bergemuruh. Tom Haye mengatakan bermain di GBK memang sangat sulit karena suara gemuruh para penonton. Berita populer ketiga. AKP Rianto Ulil Ansor, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tewas ditembak di kepala. Pelaku penembakan AKP Rianto adalah rekan sesama kerjanya, yakni Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Kasus polisi tembak polisi ini terjadi pada Jumat 22 November 2024 sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat di area parkir Polres Solok Selatan. Penembakan ini diduga karena AKP Rianto Ulil sedang mengusut kasus tambang ilegal galian C. Sebelum penembakan itu, korban memang menyelidiki tambang galian C ilegal dan menangkap tersangka. Tersangka lalu dibawa ke Polres Solok Selatan untuk diperiksa di ruang identifikasi. Penangkapan tersebut ditenggarai membuat AKP Dadang tidak senang. Sementara itu, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi berusia 57 tahun ini dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana serta melanggar kode etik Polri dengan ancaman pemecatan. Berita populer keempat. Operator SPBU di Semarang dianiaya oknum ASN karena tolak layani BBM bersubsidi. Video operator SPBU di Kota Semarang dianiaya oknum ASN viral di media sosial. Penyebabnya korban menolak melayani pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite lantaran oknum ASN mengendarai sepeda motor plat merah. Tidak hanya menganiaya sang operator, oknum ASN itu juga menendang dispenser SPBU. Aksi penganiayaan ini terjadi di SPBU Jalan Sultan Ageng Semarang dan terekam kamera pengawas CCTV pada Selasa 19 November 2024. Dalam rekaman CCTV, kejadian bermula ketika oknum ASN mengendarai sepeda motor Honda CBR hendak mengisi BBM jenis Pertalite. Petugas operator SPBU Afrida yang berjaga kemudian menolak melayani pengisian BBM karena konsumen menggunakan sepeda motor plat merah. Afrida lantas mengarahkan pengendara ke tempat lain pengisian BBM non-subsidi atau Pertamax. Namun tindakan tersebut membuat konsumen yang diduga oknum ASN itu marah-marah sambil menendang mesin pompa pengisian. Tidak hanya itu, pengendara kemudian turun dari sepeda motornya. Dia menghampiri kepala jaga SPBU yang berusaha menengahinya lalu mendorongnya. Masih tidak terima, pengendara sepeda motor kemudian memukul kepala petugas SPBU dan melarikan diri. Berita populer kelima. Timnas Indonesia berpeluang lolos langsung Piala Dunia 2026. Apa syaratnya?
Peluang kelolosan ini terbuka setelah tim Garuda mengalahkan timnas Arab Saudi 2-0 dalam laga di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 malam. Ini menjadi kemenangan penting untuk timnas Indonesia karena mendapat tambahan 3 poin. Persaingan di grup C saat ini semakin ketat. Hanya Jepang yang perkasa di puncak klasemen dengan 16 poin. Sementara Australia yang hanya mendapat tambahan 1 poin tetap berada di urutan kedua dengan perolehan 7 poin. Hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia di urutan ketiga. 3 tim lainnya yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di posisi keempat, kelima, dan keenam. Indonesia masih memiliki 2 jatah main di kandang dan 2 tandang tahun depan. Indonesia akan sowan ke Australia pada 25 Maret 2025. Kemudian tim Garuda akan menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret mendatang. Setelah itu Indonesia akan menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025 dan terakhir sowan ke Jepang pada 10 Juni 2025. Jika bisa memenangkan 2 laga kandang tersisa kontra Bahrain dan Cina, Indonesia minimal akan finish di 4 besar melaju ke putaran keempat. Namun pasukan Sinteyong bisa meraih lebih dari itu, yakni berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Syaratnya tim Garuda harus mencuri kemenangan di kandang Australia. Jika skenario itu terjadi, tim Indonesia akan mengumpulkan 15 poin. Dengan jumlah tersebut, tim Garuda berpeluang finish kedua dengan syarat Jepang harus dominan dan selalu menang di 4 laga sisa. Selain itu, skenario timnas Indonesia finish kedua bisa terjadi jika 4 kontestan lainnya yakni Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina kembali kehilangan poin selain kalah dari Jepang. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.